Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Aziza Zulfa Zuleha dengan NIM 182121076 dan rekan saya Muzakir Reza Alamsyah dengan NIM 182121093 akan menjelaskan tentang prospek pengadilan agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 atau yang biasa disebut dengan penyatu atapan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Di sini kami akan menjelaskan tentang kedudukan dan eksistensi pengadilan agama dan mahkamah syariah pada era reformasi. Kemudian, peluang dan tantangan pengadilan agama dan mahkamah syariah. Yang terakhir, upaya-upaya konkret yang menjadikan pengadilan agama dan mahkamah syariah sebagai institusi terhormat. Yang pertama, saya akan membahas tentang kedudukan dan eksistensi pengadilan agama dan mahkamah syariah pada masa era reformasi. Dalam perkembangannya itu pengadilan agama mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup panjang, yaitu dimulai sejak Islam menjadi kekuatan politik di Indonesia pada masa munculnya kerajaan-kerajaan Islam hingga dewasa kini. Jadi ia menjadi salah satu peradilan negara yang memiliki kekuatan sejajar dengan pengadilan negara yang lainnya, termasuk sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Selanjutnya pada masa era reformasi itu telah terjadi perubahan dalam kondisi perpolitikan, di mana di era sebelumnya, di masa Orde Baru cenderung bersifat otoriter dan sentralistik, kemudian pada masa reformasi cenderung bersifat demokratis. Di samping itu, sekalipun di era reformasi telah terjadi perubahan terhadap peradilan agama baik dari aspek kesetaraan dengan peradilan lainnya yang terbingkai dalam konsep peradilan satu atap atau one rule system maupun dari aspek kewenangan lainnya. Namun ternyata peradilan agama sebagai salah satu institusi peradilan yang juga berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan supremasi hukum. Pada masa reformasi itu, sesungguhnya masih menyisakan berbagai macam persoalan, baik menyangkut optimalisasi peran institusi atau kelembagaan maupun menyangkut sumber daya manusia, terutama pada bidang hakim. Sehubungan dengan adanya kompetensi baru di bidang ekonomi syariah, termasuk masalah yang belum tersusunnya hukum material dalam bentuk undang-undang yang menyangkut tentang keseluruhan kewenangan peradilan agama baik untuk ekonomi syariah maupun untuk bidang kewenangan lainnya. Dan yang perlu diketahui pula itu bahwa pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama di Indonesia berhubungan secara timbal balik dengan peranata hukum dan peranata sosial lainnya, yaitu ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan politik yang berbasis pada struktur sosial dan pola budaya yang di dalam sistem masyarakat bangsa Indonesia itu merupakan perwujudan alokasi nilai-nilai Islami dalam menata jalinan hubungan antara manusia untuk mewujudkan gerakan hukum dan keadilan. Gerakan reformasi pada tahun 1998 bertujuan membentuk pemerintahan demokratis Indonesia baru, termasuk di bidang hukum. Langkah awalnya yaitu perbaikan sistem melalui perubahan dan penyempurnaan peraturan yang mendasari penegakan hukum. Penyempurnaan tersebut bahkan dilakukan dalam bentuk amandemen terhadap Undang-Undang 1945 yang sebelumnya dianggap keramat karena merupakan revolution groundbreaking dalam reformasi hukum, yang berarti proses perubahan tatanan hukum atau constitutional reform. Pada masa era reformasi, keberadaan peradilan agama selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, juga terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keberadaan peradilan agama dan kewenangannya, yaitu peraturan perundang-undangan tersebut ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan pengadilan agama dan mahkamah syariah. Dari perkembangan peradilan agama yang Indonesia yang terus berkembang seiring dengan perkembangan hukum Islam yang menjadi hukum nasional yang dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran hukum yang mendasari proses legislasi berlakunya hukum Islam, masa kolonial Belanda muncul teori resepsi in complexu yang pada hakikatnya mengakomodasikan hukum yang hidup di masyarakat. Kemudian untuk keperluan penjajahan, Snoeck-Hergronje membuat teori resepsi yang dikembangkan oleh Van Vollenhoven, yaitu hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Kemudian
dalam perkembangan politik hukum yang mutakhir adalah berkaitan dengan dinamika kompetensi peradilan agama dan kewenangan yang diperluas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Adapun konflik pengalaman yang terjadi dalam dinamika tumbuh dan berkembangnya peradilan agama di Indonesia bermula dari datangnya penjajahan Belanda yang mempunyai kekuatan politik dagang atau VOC dan politik misionaris Kristen. Pergaulatan politik ini juga disebabkan oleh epistemologi hukum antara paham negara sekuler dan paham negara agama. Dalam konteks ini ada 3 teori konflik untuk menganalisa hubungan agama negara. Ada teori konflik Ralph Dahrendorf dengan teori konflik dialektikanya, teori fungsionalisme konflik dari Lewis A. Koster, dan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons. Adapun konflik-konflik dan pengalaman sejarah peradilan agama dapat ditelusuri dengan mengungkap aturan-aturan atau landasan hukum yang memberi justifikasi keberadaannya sesuai dengan paham eksistensialisme. Paul Tillich yang dikutip oleh Titus mengatakan bahwa eksistensialisme sebagai unsur yang universal dalam segala pemikiran. Eksistensialisme sendiri yaitu usaha manusia untuk meluruskan eksistensialisnya serta konflik-konflik tersebut, asal mula konflik tersebut serta upaya untuk mengatasinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu upaya-upaya konkret menjadikan pengadilan agama dan mahkamah syariah sebagai institusi terhormat, yaitu diawali dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketentuan pasal 24 dan TAP MPR yang telah menetapkan kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Kebijakan satu atap kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman bahwa organisatoris, administratif, dan finansial peradilan ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan dan Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi, dan keuangan tersendiri. Ketentuan tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 11 ayat 1. Secara organisatoris, administratif, dan fungsional berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dalam rangka mencapai tujuannya, maka diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan. Di antaranya UU Nomor 14 Tahun 1970 dicabut serta dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Adapun untuk MA diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya, keluar keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang pelaksanaan pengalihan urusan organisasi, administrasi, dan finansial lembaga peradilan dari Departemen Kehakiman ke MA. UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menentukan untuk lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, peralihan sudah selesai paling lambat 31 Maret 2004. Untuk peradilan agama dan peradilan militer, peralihan harus selesai paling lambat 30 Juni 2004. Setelah itu, UU Nomor 4 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Kekuasaan Kehakiman karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut UUD 1945. Persoalan penting yang muncul dengan berlakunya UU Nomor 35 Tahun 1999
tentang kekuasaan kehakiman adalah berkaitan dengan aspek organisasi, administrasi, dan finansial peradilan. Seiring adanya amandemen UUD 1945, maka UU nomor 35 tahun 99 pun mengalami perubahan menjadi UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Usaha ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan peradilan satu atap. Untuk membahas RUU ini, pemerintah dan DPR mengadakan pertemuan berkelanjutan. Fraksi-fraksi Partai Islam di DPR mengadakan pendekatan dengan pihak Departemen Agama. Mereka mengatakan bahwa jika pengadilan agama tidak masuk dalam sistem peradilan satu atap, maka akan ditinggalkan. Pada akhir November 2013, Rakernas MUI menyetujui jika pengadilan agama masuk di bawah Mahkamah Agung, dengan beberapa catatan bahwa pembinaan pengadilan agama harus memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan MUI, dan hukum Islam harus tetap menjadi acuan pokok dalam pengambilan putusan di pengadilan agama, yaitu yang pertama, revitalisasi kedudukan, peran, dan fungsi lembaga. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, kelembagaan atau proses berperkara dan non-perkara. Yang keempat, sumber daya manusia. Yang kelima, pelayanan publik atau transparansi dan kemudahan akses. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.